Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pengajian rutin malam Selasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dalam perlindungannya. Alhamdulillah, atas berkat taufik Allah Subhanahu wa taala, tergeraklah hati kita, tergeraklah badan kita, sehingga kita bisa hadir dalam sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin. Semoga hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, ya, merupakan sebab turunnya rahmat dan berkah Allah kepada kita semua, sehingga dimudahkan segala urusan kita, diampuni segala kesalahan kita, ditinggikan derajat kita, dan diperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan kembali ya, pembacaan kitab Ashrun Mujibat lin Najah, 10 jalan keselamatan. Sekarang kita masuk pada jalan keselamatan ketujuh, yaitu mulazamatut taubah wal istighfar, memperbanyak taubat dan istighfar. Ya, sudah 7. Yang pertama kemarin apa? Mentauhidkan Allah. Yang kedua, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, takut kepada Allah. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, menjauhi fitnah atau hal-hal yang merusak agama. Yang keenam, memperbanyak doa kepada Allah. Yang ketujuh adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Kita akan baca. Sebelum kita masuk, kita harus pahami bahwasannya yang namanya manusia biasa itu bukan nabi, ya, itu pasti terjatuh yang namanya dosa. Yang satu-satunya makhluk Allah, ya, yang tidak berdosa dari jenis manusia adalah para nabi dan rasul, ya. Adapun manusia selain nabi dan rasul, ulama pun tetap terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau pernah mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Sak istiqomah-istiqomahe kalian, sak lempeng-lempenge kalian ibadah, pasti tetap akan terjatuh ke dalam dosa. Ini Nabi yang bilang, ya, mbok kita sak lempenge kayak apa, memegang teguh ajaran Islam, tetap kita akan terjatuh ke dalam dosa. Di dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu berbuat salah, ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. Jadi bisa kita katakan manusia terbaik itu bukan manusia yang tidak mempunyai kesalahan. Manusia terbaik di sisi Allah adalah manusia yang ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa, dia mau memperbaiki dirinya, dia mau introspeksi, dia mau bertaubat dan istighfar.
sebanyak apapun kesalahannya, sebesar apapun dosanya, selama dia jujur dalam taubatnya, sungguh-sungguh dia berubah, pasti Allah akan mengampuni dosanya. Ya, tadi ya, jadi manusia itu, manusia terbaik adalah manusia yang mau merubah dirinya ketika berbuat salah. Ya, sedangkan manusia yang tidak mau introspeksi, tidak mau taubat, tidak mau istighfar, terus menerus dia berada dalam jurang dosa, terus menerus dia berenang dalam lautan kesalahan, lautan dosa, tidak mau keluar, tidak mau taubat darinya. Inilah manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegas dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, jangan tunda-tunda menuju ampunan Rabb kalian, ampunan Tuhan kalian. Ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, sedangkan surga itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan, termasuk orang bertakwa adalah orang yang ketika berbuat dosa, berbuat salah, auzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, ya, zakarullah, langsung ingat Allah. Ya Allah, tadi aku berbuat dosa. Ya Allah, kemarin aku berbuat dosa, berbuat kesalahan. Langsung ingat Allah, zakarullaha wastaghfaru lidzunubihim, dan langsung saat itu juga istighfar. Ya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Inilah orang bertakwa. Jadi orang yang berbuat dosa, setelah berbuat dosa langsung istighfar, langsung ingat Allah, inilah orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau manusia yang tidak ada dosa sama sekali, tidak ada kesalahan sama sekali, yang nggak ada, hanya Nabi, ya, hanya Nabi seperti itu. Kita akan baca kitabnya. Ya, sebelum kita masuk juga, ya, memang benar ya bahwasannya manusia ini tempatnya salah dan dosa. Cuma bukan berarti kita mewajarkan yang namanya dosa. Tetap yang namanya dosa ini sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus berusaha untuk menjauhinya. Karena apa? Dosa-dosa yang kita lakukan itu akan ada dampaknya. Akan ada apa? Akan ada dampaknya buat kita. Di antara dampak negatif pertama dari dosa adalah apa? Hirmanul ilmi. Ini yang paling bahaya. Orang yang terus menerus dalam perbuatan dosa, terus menerus dalam perbuatan maksiat, tidak mau taubat, tidak mau mandek, nggak mau berhenti, akan terhalang dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, akan terhalang dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Ini hukuman yang paling berat. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Maksudnya Allah mengajari apa? Kita akan dipermudah oleh Allah langkahnya menuju majelis-majelis ilmu. Kita akan dipermudah langkahnya untuk belajar ilmu agama. Kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menimbang mana yang halal, mana yang haram. Kita akan dipermudah langkahnya oleh Allah untuk mengetahui mana yang baik, mana yang salah. Ini adalah akibat karena kita bertakwa, yaitu menjauhi dosa-dosa. Adapun orang yang terjerumus dalam dosa dan dia tidak mau berhenti, terus-menerus bahkan menikmatinya, akan semakin jauh dari namanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Tanda Allah itu suka dengan hambanya, tanda Allah itu cinta dengan hambanya adalah hamba tersebut ya dimudahkan untuk belajar ilmu agama, ya selalu semangat untuk pengajian. Ini tanda-tanda Allah mencintai kita, Pak Bu, harus kita rawat cinta ini.
Dengan apa? Dengan istiqomah. Ya, jangan sampai di tengah-tengah perjalanan kok malah ya tidak semangat. Kemudian selain istiqomah, kita berusaha mengamalkan ilmu kita dan sebisa mungkin juga mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang terdekat kita. Ini cara kita merawat cintanya Allah kepada kita. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya di antara tanda-tanda Allah itu ya membenci seorang hamba adalah orang tersebut dijauhkan dari ilmu agama. Ini memang ya kenyataan yang sangat pahit, cuma demikian rupa. Maka ini efek dari dosa. Efek dari dosa-dosa yang menumpuk begitu banyaknya, akhirnya orang tersebut dijauhkan dari majelis-majelis ilmu wal iyadu billah. Selamanya dia akan terus seperti itu kecuali kecuali dia mau berubah, hijrah, taubat dan istighfar dengan sungguh-sungguh, maka kedepannya Allah akan memberi jalan terang menuju hidayah seperti itu. Ini yang pertama, dampak dosa yang pertama, dihalangi dari ilmu agama. Dampak dosa yang kedua adalah dosa yang kita lakukan itu akan menggiring kita ke dosa-dosa yang lain. Ya, para ulama mengatakan jazaa'us sayyiati as-sayyi'atu ba'daha, balasan dari sebuah dosa adalah kita akan menuju dosa-dosa yang lain. Kalau kita ambil contoh yang mudah ya, contoh berbohong. Kita menutupi fakta A, kita bohong, kita bilang B. Nah, dari B kita bohong lagi, bilang C, D sampai Z gak ada habis-habisnya. Seperti itu. Ini dampak dari dosa. Dosa itu akan terus menggiring pelakunya menuju dosa yang lain. Contoh yang kemarin ini kejadian di Indonesia, di Kalimantan ya, cuma mabuk niatnya, niat awalnya cuma mabuk ya, kemudian pas mabuk ingat masa lalu, dendam sama mantannya, dalam keadaan mabuk datang ke rumahnya kemudian membunuh. Nggak cukup membunuh, wal iyadzubillah, memerkosa ya. Dosa yang satu akan menggiring dosa yang terus, dan seperti ini rantainya, rantai dosa. Dosa A menuju dosa B ke C terus gak akan berhenti. Ini hukuman yang diberikan ya. Yang akan bisa menghentikannya adalah taubat dan istighfar. Kalau dia mau memutus rantai dosa tersebut, harus taubat. Selama dia nggak mau taubat, selama dia nggak mau istighfar, selama dia terus menuruti hawa nafsunya, akan terus seperti itu ya. Akan terus seperti itu. Ini hukuman yang sangat mengerikan. Jadi jangan bayangkan ya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Allah menghukum seorang hamba ya, itu bukan berarti kayak di TV-TV ya, azab ini tersambar petir ya kan, kuburan sempit menjadi itu enggak. Itu memang terjadi, cuma enggak seperti itu. Justru kata para ulama, hukuman yang paling berat adalah seorang manusia ya, dia berada dalam suatu dosa, dia terus menerus dalam suatu dosa sampai meninggal dia tidak sadar. Ini hukuman yang paling mengerikan. Ini hukuman yang paling mengerikan yang diberikan Allah kepada seorang manusia. Justru kadang-kadang karena musibah, karena azab itu orang sadar. Ya, misalnya ada orang semasa mudanya yang menghabiskan waktunya dengan foya-foya dan lain-lain, ketika tuanya diberi teguran oleh Allah berupa penyakit, kemudian dia taubat, bagus, berarti Allah mengingatkan dia dengan musibah ya. Ini bukan hukuman, ini justru peringatan ya. Istilahnya pesan cinta dari Allah, sebelum kamu meninggal tak peringati. Akhirnya dia taubat, pas umur tua taubat. Ini bagus, ini bukan musibah, bukan azab, ini justru peringatan ya. Yang azab itu justru tadi seseorang terus menerus dalam dosa dan dia tidak mau ya, dia tidak sadar sampai dia meninggal bertemu dengan Allah dalam keadaan memikul banyak sekali dosa yang dia lakukan ya. Kemudian diantara dampak negatif dari dosa adalah seseorang akan tidak merasakan kelezatan ibadah. Ini fakta ya. Kalau kita ini kok sholat
aras-arasan nggih. Puasa lemes ya, berbuat baik sedekah kok ada yang bikin berat ya, datang ke pengajian kok berat. Ini dampak dari dosa-dosa kita. Dosa itu efeknya adalah membuat kita tidak merasakan kelezatan ibadah. Semakin banyak dosa seseorang ya, itu semakin mencegah dia dari berbuat ibadah atau bahkan tidak merasakan kelezatan ibadah ya. Ini berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tanda hati seorang itu bersih adalah dia tidak pernah bosan membaca Al-Quran ya. Kalau kita membaca Quran baru satu halaman kok wis panas ya, pantat kita panas pengen ndang wis ya, ini berarti hati kita memang bermasalah ya. Dulu ada seorang ulama salaf ya, saya lupa namanya, beliau pernah masuk masjid kemudian melihat seorang laki-laki waktu berdoa menangis, terseduh-seduh, menangis. Kemudian sang ulama tadi suuzon, Allah paling nangis ben pamer seperti itu. Paling nangis pamer niatnya. Suuzon nggak boleh dosa. Nah, karena beliau tadi suuzon, beliau pun bilang sendiri, ya, selama bertahun-tahun saya nggak bisa nangis lagi ketika ibadah. Bayangkan, cuma karena suuzon yang biasanya ulama tadi kalau sholat nangis, doa nangis, sujud nangis, gara-gara satu suuzon selama 1 tahun dia nggak pernah nangis lagi, dihukum sama Allah, hilang rasa lezat ketika ibadah ya. Itu termasuk dampak negatif dari dosa, kita tidak merasakan kelezatan ibadah. Maka ini termasuk ya, mumpung kita belum masuk bulan puasa, nanti bulan puasa itu bulan dimana setan-setan dibelenggu. Sudah pernah saya sampaikan nggih, yang dimaksud setan itu dibelenggu ada 2 pendapat di antara ulama. Pendapat pertama adalah ru'asa usyayatin, bos-bosnya setan. Jadi setan yang levelnya jenderal-jenderal, maksudnya yang pangkatnya tinggi, itu semua dibelenggu. Yang sisa itu setan-setan kroco yang masih kecil-kecil. Kalau nggoda nggak pengalaman, kalau nggodain kita, kalau membisikkan kejahatan nggak pengalaman. Jadi jangan rasa nih kan, pas bulan Ramadan tuh enak ibadah, sholat jamaah 5 waktu enteng, ngaji 1 jam 2 jam enteng, dengar ceramah wis gak bosan pengen nambah lagi. Pokoknya berbuat baik itu enak. Kenapa? Rahasianya apa Pak? Karena setan yang goda kita tuh setan kroco-kroco ya, setan yang masih belia, belum pengalaman. Begitu sholat id, belum Ramadan habis, baru 1 hari id sholatnya bolong-bolong. Yang awalnya 5 waktu di masjid, subuh kesiangan. Nah, kenapa? Ramadan habis dibuka lagi tuh belenggu. Setan-setan yang pro ya, yang pengalaman, yang bos-bosnya keluar lagi, godanya lebih kuat. Itu kesempatan. Maka Ramadan itu kesempatan kita apa? Meraih pahala sebanyak-banyaknya. Maka para ulama mengatakan sebelum Ramadan perbanyaklah taubat dan istighfar. Kenapa? Begitu masuk bulan Ramadan, hati kita bersih dari dosa-dosa, kita lebih semangat ibadahnya, kita lebih enteng ibadahnya. Sedangkan kalau kita masuk bulan Ramadan membawa dosa-dosa yang belum kita istighfari, berat ibadah ya. Baru hari pertama sudah ngeluh, ya Allah panas poso gitu kan, aluh taraweh suwe men. Nah, baru hari pertama. Karena apa? Karena dampak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka perbanyaklah taubat dan istighfar sebelum masuk bulan Ramadan. Kita akan baca kitabnya. Qala al-musannifu hafidhahullahu taala, faqad tadhafarat an-nususu minal kitabi was sunnah fi bayani fadli taubah wal istighfar. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan taubat dan istighfar. Wa annahuma mujibun 'azimun lin najati yaumal qiyamah. Dan taubat serta istighfar itu adalah hal yang mendatangkan kebahagiaan di keselamatan di hari kiamat nanti. Walihadza yaqulu sahabiyul jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka dari itu seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ah. Aku ngumun, kok yo enek wong iso mlebu neraka padahal kunci surga itu dia pegang. Kok yo enek ya wong Islam mlebu neraka padahal kunci masuk surga dia pegang.
Kemudian sahabat yang lain bertanya, "Mahia, apa itu?" Faqala al-istighfar. Istighfar. Ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bilang, "Saya ini heran betapa banyak orang muslim yang nanti masuk neraka padahal dia mempunyai kunci surga, yaitu istighfar." Ya, berarti istighfar ini merupakan kunci masuk surga. Ya, setelah syahadat tentunya, setelah mengucapkan la ilaha illallah. Wa indama sa'ala Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najah. Suatu saat Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara selamat di akhirat nanti." Kata Nabi apa? "Imlik alaika lisanak," jaga lisanmu. Ya. Wal yasa'ka baituk. Ya. Beribadahlah di rumahmu, jangan sering keluyuran keluar-keluar, di rumah saja ibadah. Wabki ala khotiatik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya apa? Perbanyaklah taubat dan istighfar. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam wabki ala khotiatik, maka perkataan Nabi tangisilah kesalahan-kesalahanmu isyaratun litaubah wal istighfar, merupakan perintah untuk taubat dan istighfar. Wal muradu bil khati'ah jami'ul khotoya wa dunubil lati taqa'u minal insan. Ya. Kemudian wa fi hadza isyaratun ila anna al-'abda fi maqamil istighfar wa taubah alaihi ayastahdira kasrata dunubihi wa khotoyahu. Nah, ini juga penting sekali ketika kita mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim. Ya, jangan cuma sekedar di lisan kita, tetapi hadirkanlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, hadirkanlah kesalahan-kesalahan kita di masa lalu atau masa sekarang, hadirkanlah semua itu ketika kita mengucapkan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Hadirkanlah kita ini takut dihukum atas maksiat-maksiat kita. Ya, diingat kembali. Jadi bukan cuma astagfirullah, 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 mengucapkan mulutnya, mengucapkan hatinya kosong. Tapi dia apa? Diperintahkan oleh Nabi ya untuk apa? Istihdhar, menghadirkan ya kesalahan-kesalahan kita, dan kita memang pengen dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minha fil khafa'i awil alan, baik dosa yang sembunyi-sembunyi atau dosa yang terang-terang, yang terang benderang. Wa maka minha qadiman au haditsan, dosa yang dulu atau dosa yang baru-baru saja. Wa yastaghfirullah wa yatuba minha jami'an, dan dia beristighfar dan taubat dari dosa-dosa tersebut seluruhnya, liyana lan najata wal fauzal kabir, agar dia selamat dunia dan akhirat. Walihadza kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi, di antara doa Nabi dalam sujudnya. Nah, ini penting ya, dibaca ini, karena dalam suatu hadis dikatakan keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, kalau ditanya kapan kita ini dekat dengan Allah, dalam arti dekat secara koneksi, bukan dekat secara apa? Tempat ya, koneksi kita, istilah sinyal kita dengan Allah itu full ketika kita dalam keadaan sujud dibanding dengan keadaan yang lain. Kita sinyal, ibarat sinyal ya, hubungan kita dengan Allah, koneksi kita dengan Allah itu full ya ketika kita sujud. Maka Rasulullah mengatakan perbanyaklah doa ketika sujud, karena itu merupakan keadaan terdekatmu dengan penciptamu. Nabi di tengah sujudnya beliau membaca doa, tentunya doa yang maksur dulu, apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dilanjutkan Allahumma gfirli dzambi kullah, ya Allah ampunilah dosaku semuanya, diqqahu wa jillahu, dosa yang kecil dan dosa yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, dosaku yang dulu dan yang sekarang, wa alaniyatahu wa sirrahu, dan dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi.
Loh, Nabi memang punya dosa? Nggak punya dosa. Terus ngapain Nabi baca ini? Nabi membaca doa ini agar ditiru oleh umatnya, agar dilakukan oleh umatnya. Nabi aja yang nggak punya dosa ketika sujud minta ampun, apalagi kita yang dosanya banyak sekali. Lebih berhak, lebih layak untuk membaca doa ini. Ya, sampun hafal? Derek ya? Allahumma gfir lahu, ya. Allahumma gfirli dzambi kullahu. Allahumma gfirli dzambi kullahu. Cari di internet nanti doa yang dibaca Nabi ketika sujud, depannya Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Allahumma gfirli dzambi kullahu. Dikkahu wa jillahu, dosa yang besar dan dosa yang kecil, wa awalahu wa akhirahu, dosa yang dulu dan dosa yang sekarang, wa alaniyatahu wa sirrahu, dan dosa yang nampak jelas dan dosa yang enggak nampak. Ini dibaca Nabi ketika sujud. Fa idza tabal abdu ila rabbih taubatan shadiqatan, ketika seorang hamba itu bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, taubat nasuha namanya, ya. Nabi mengatakan at-taibu anidzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti nggak punya dosa sama sekali. Ya, sebanyak apapun dosa seorang hamba, kalau dia taubat benar-benar sungguh-sungguh taubatnya, nanti kita dibangkitkan ketemu sama Allah, dihapus semua dosa-dosa kita. Kalau taubatnya apa? Sungguh-sungguh, bukan taubat sambel. Tobat sambel, makan sambel pedes, mencret, besoknya mau aku kapok aku, besoknya beli lagi. Ini tobat sambel namanya. Taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Apa itu? Syaratnya ada 3. Ya, pernah saya sampaikan, nggih. Al-iqla'u anidz-dzam, stop dari perbuatan dosa. Jangan melakukan lagi, stop. Yang kedua apa? An-nadmu ala ma fat, menyesal atas dosa yang pernah dia lakukan. Yang ketiga apa? Al-azmu alla ya'uda ilaihi, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi sampai dia meninggal. 3 syarat ini terpenuhi, ketika seorang meninggal dunia bertemu Allah, tidak ada dosa sama sekali, seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya, siapa yang nggak mau, nggak punya dosa? Nggak, pasti semua mau, maka taubat, ya, perbanyak taubat dan istighfar, seperti itu. Ini kalau berkaitan dengan dosa-dosa kita kepada Allah. Misal dulu pernah maksiat, dulu ibadahnya pernah kurang sempurna. Nah, kalau dosanya berkaitan dengan sesama manusia, contoh dulu pernah apa? Menzolimi, menyakiti, mengambil hak orang lain, merampas, dan lain-lain. Tambah satu lagi syaratnya, harus minta ridho dan minta maaf. Nggak cukup istighfar kok. Ya, kita urusannya sama manusia kok. Masuk istighfar kok selesai? Enggak. Kalau urusan kita sama manusia, harus kita minta maaf, harus kita minta ridho. Ya, kalau urusan kita adalah dosa kepada manusia, kecuali ghibah. Ghibah itu urusan kita sama manusia, cuma kita tidak dianjurkan untuk minta maaf. Kenapa? Kalau kita minta maaf, nanti orang yang kita ghibahi tambah marah. Ya. Assalamualaikum Bu, kula ngapunten nggih, riyen kula 3 tahun berturut-turut selalu ghibahin jenengan. Waduh. Gak usah minta maaf ya, kecuali ghibah. Cukup apa? Cukup kita istighfar dan mengistighfari orang yang kita ghibahi. Siapa yang dulu kita ghibahi, sering kita ghibahkan, kita istighfarkan, ya Allah, ampunilah dosaku dan ampuni dosa beliau yang dulu sering saya ghibahi. Dosa-dosa yang lain, menyakiti dengan lisan, pernah ngomong ini, ngomong itu, julid dan lain-lain, ya harus minta maaf, harus minta maaf. Kalau tidak minta maaf, nanti urusannya di akhirat panjang, ya repot nanti, seperti itu. Dan yang nanti di akhirat, bapak-bapak, ibu-ibu, semua orang itu akan berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing, nggak mikir sopo iku, ya, mau temannya sendiri, mau saudaranya sendiri, mau keluarganya sendiri. Kalau dia selamat, pengen selamat, ya. Makanya di Al-Quran banyak sekali ya dialog-dialog yang akan terjadi nanti di akhirat antara teman terdekat, best friend di dunia,
Ya Allah, dulu aku bisa seperti ini gara-gara dia. Nyalahkan temannya. Di dunia sehidup semati, ya sehidup semati, senang susah bersama di dunia. Di akhirat saling menyalahkan, saling pengen selamat masing-masing. Seperti itu. Nanti makanya jangan sampai kita meninggal sedangkan masih ada urusan dengan manusia. Kalau bisa segera mungkin, namanya urusan dengan manusia kita selesaikan. Kita minta maaf, minta ridho, selesai, nggak ada masalah. Seperti itu. Kemudian Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengazab kalian, ya, tidaklah Allah mengazab mereka, wa anta fihim, dan Nabi ada di antara kalian. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak mengazab suatu kaum selama mereka masih bertaubat dan beristighfar. Dulu Allah tidak mengazab kaumnya Nabi karena di situ masih ada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, ya, maka gantinya siapa? Gantinya adalah orang-orang yang beristighfar. Selama masih ada orang beristighfar, bertaubat, Allah tidak akan mengazab suatu kaum, ya, seperti itu. Famakana taubatuhum wastighfaruhum sababan linajatihim wa sarfil adzabi anhum. Maka istighfar dan taubat mereka itu sebab dari apa? Sebab dari dijauhkan dari azab. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah mengatakan, tuba, beruntunglah liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, yang dalam buku rapor catatan amalnya nanti terdapat banyak sekali istighfarnya. Ya, ingat nanti kita di hari kiamat akan menerima buku catatan amal. Ya, dalam Al-Qur'an, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ada yang nerima dengan tangan kanan, ada yang nerima dengan tangan kiri. Orang yang buku amalannya baik menerima dengan tangan kanan. Ya, dan nanti terbang bukunya, nyari kita sendiri, terbang nyari golei siapa yang punya, nggak bakalan salah, nggak bakal salah alamat, ya, pasti tepat ke yang punya. Ya, begitu orang yang menerima dengan tangan kanan, seperti anak-anak SD, anak-anak TK, kalau dapat rapot dibuka ranking 1 seneng toh, wah aku ranking 1 seperti itu. Sama ketika kita nanti di hari kiamat dikumpulkan, dikasih buku catatan amal, kita nerima dengan tangan kanan, kita refleks, ha umqra'u kitabiyah, lo deloken, alhamdulillah aku bijine apik-apik. Seperti itu, refleks, saking senengnya, alhamdulillah selamat, ya. Sedangkan orang yang menerima dengan tangan kiri, aduh ngopo aku urip di emben, pengen apa? Nggak pengen jadi siapa-siapa, ya, waliyadzubillah. Nah, Rasul mengatakan, beruntunglah yang di dalam buku catatan amalnya banyak istighfarnya, banyak istighfarnya. Maka mari kita sering-sering beristighfar, sering-sering bertaubat, ya, agar beruntung nanti, agar kita menerima buku catatan amal kita dengan tangan kanan, seperti itu. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir minat taubah wal istighfar fi yaumihi wa lailatihi. Maka dari itu Nabi memperbanyak taubat dan istighfar dalam satu hari satu malam. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, inni aku la astaghfirullah, selalu beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, lebih dari 70 kali. Nabi loh, yang nggak punya dosa sama sekali, istighfar dan taubat sehari 70 kali. Ingat, fungsi taubat dan istighfar Nabi itu adalah untuk mengajarkan umatnya. Bukan berarti Nabi itu punya dosa, enggak, tapi justru ini ngajarin pada umatnya. Minimal kita ini loh, manusia yang banyak dosanya, paling minimal istighfar sehari 70 kali, itu paling minimal. Ya, Nabi aja yang nggak punya dosa 70, kita harusnya lebih dari itu. Karena apa? Dosa kita banyak. Seperti itu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol, ya, Nabi pernah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar mengatakan, inna kunna na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid mi'ata marrah. Aku pernah melihat Nabi duduk, sekali duduk membaca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi pernah duduk
sekali duduk membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali istighfarnya Nabi. Ya. Maka kita manusia biasa yang bukan nabi, yang banyak dosa, satu hari ini istighfarnya harus lebih dari itu. Lebih dari 70, lebih dari 100 ya minimal. Paling minimalnya semalas-malasnya 100 itu sudah paling rendahnya. Ya, lebih dari itu tuba, beruntung nanti insyaallah kita, ya. Semoga kita semua di sini ya, kita semua yang hadir ya, dan keluarga kita, orang-orang terdekat kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk bertaubat dan beristighfar, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat, sehingga kita menerima buku catatan amal kita dengan tangan kanan, sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempunyai dosa sama sekali. Allahumma amin. Sekian, ini pembahasan ketujuh, memperbanyak taubat dan istighfar. Monggo kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini silahkan ditanyakan. Apa doa pada waktu sujud itu harus pakai bahasa Arab, Ustaz? Doa ketika sujud, para ulama berbeda pendapat apakah boleh menggunakan bahasa selain Arab. Menurut pendapat yang paling hati-hati, ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, kalau di dalam sholat itu kalam ajnabi, perkataan selain bahasa Arab dan bentuknya bukan perkataan selain bahasa Arab termasuk kalam ajnabi, termasuk perkataan di luar sholat yang membatalkan sholat. Maka untuk kehati-hatiannya, kalau di dalam sholat jangan doa pakai bahasa Indonesia. Kalau setelah sholat nggak apa-apa, di luar sholat nggak apa-apa, cuma khusus di dalam sholat jangan sampai berdoa selain dengan bahasa Arab. Lawang di sholat kita ngomong bahasa Arab, bentuknya bukan doa. Ya, misalnya pas sholat Allahu Akbar kita ngomong, ya, aku ganteng, ana jamilun misalnya, ana jamil, batal sholatnya, ini bahasa Arab. Tapi bukan apa? Bukan doa, ini batal. Apalagi bahasa Indonesia. Ya, para ulama mengatakan walaupun bahasa Indonesia dan doa itu bisa membatalkan sholat. Walaupun ada khilaf, cuma pendapat yang untuk hati-hati, kalau bisa ketika sujud jangan menggunakan bahasa Indonesia. Ini insya Allah pendapat yang kuat dan pendapat yang lebih hati-hati. Memang ada beberapa yang membolehkan bahasa Indonesia, cuma doa tok, cuma doa, ya nggak boleh curhat. Ya kadang-kadang gitu, orang sujud dalam doa dalam sujud curhat. Ya Allah, utangku akeh misalnya, itu kan curhat, itu bukan doa, batal sholatnya. Ya Allah, utangku akeh misalnya seperti itu curhat, itu batal sholatnya. Yang nggak batal cuma doa, ya Allah ampuni dosaku. Ini ada pendapat sebagian ulama mengatakan boleh, asal murni doa, nggak ada campur yang lain, bukan pujian, bukan curhat, bukan munajat, intinya doa tok. Kan repot kita. Mendingan kalau dalam sholat udah pakai bahasa Arab saja. Kalau doa pakai bahasa Arab, terutama doa-doa yang pendek dihafalkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca Rabbighfirli dzambi kullah, ya, diqqahu wa jillahu, ya, terus dihafalkan saja doa-doa yang pendek atau doa-doa yang mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu nggak apa-apa. Baru setelah sholat, di luar sholat kita berdoa bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ngeten nggih? Untuk kehati-hatian lebih baik tidak usah, kecuali di luar sholat nggak ada masalah. Di luar sholat bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Ngeten nggih? Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Monggo ada pertanyaan lagi? Ya. Apakah dalam kita bertaubat harus disertai dengan sholat sunah taubat? Apakah ketika bertaubat harus sholat sunnah taubat? Sholat sunnah taubat hukumnya sunnah, anjuran saja, tidak harus. Rasulullah mengatakan barang siapa yang berbuat dosa kemudian mengambil air wudhu kemudian sholat 2 rakaat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hukumnya sunnah, dianjurkan juga taubat. Sunnah juga dianjurkan untuk sholat sunnah taubat juga, tetapi tidak wajib, tidak harus. Misalnya ada orang taubat walaupun tidak sholat sunnah, cuma duduk seperti ini. Taubat kan cuma amalan hati, Bu, Pak, nggak perlu gerakan. Taubat itu cuma 3: stop, menyesal, nggak berjanji nggak melakukannya, udah duduk. Ya Allah, aku duwe dosa akeh,
dosaku banyak, aku berhenti, aku tidak akan melakukannya lagi, sekarang aku berbuat baik. Itu udah taubat, selesai. Ya, tinggal nanti setelahnya apakah taubatnya benar-benar taubat nasuha atau enggak, itu setelahnya. Ya, seperti itu nggih. Jadi enggak dianjurkan sholat, tapi kalau enggak pun enggak ada masalah. Seperti itu, ngeten. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Kalau berarti ditangkap kaitanipun antara istighfar dan sholawat. Saya pernah membaca buku bahwa siapa yang membaca sholawat itu di samping akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita, juga akan diampuni dosa kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita apakah napa istilah pun cenderung ke sholawat ataukah ke istighfar? Karena dengan sholawat itu di samping kita akan mendapatkan syafaat, juga akan diampuni dosa-dosa kita. Mohon penjelasan, Pak. Nggih. Antara sholawat dan istighfar itu sama-sama zikir, ya, sama-sama zikir yang mendatangkan kebaikan, ya, mendatangkan kebaikan. Ya. Maka kebaikan dan kebaikan itu tidak perlu dipertentangkan. Contoh misalnya, ya, ini sering terjadi nggih. Ada orang infak sedekah untuk saudara-saudara muslimin yang jauh di sana, ya, misalnya di Palestina sekarang lagi ada konflik, ada perang, ya, dijajah. Opo infak di Palestina ning kene aja akeh, jangan dipertentangkan. Sama-sama kebaikan, kebaikan dan kebaikan sama-sama baik, jangan dipertentangkan. Yang namanya bertentangan adalah ketika kebaikan berbenturan dengan keburukan, itu baru. Nah, antara sholawat dan istighfar itu sama-sama kebaikan. Pertama, jangan dipertentangkan. Terus porsinya diperbanyak mana? Ya, diperbanyak mana? Itu boleh dua-duanya. Boleh banyak sholawatnya, boleh banyak istighfarnya. Cuma gini, ada beberapa tempat memang dianjurkan untuk istighfar. Contoh setelah sholat, astagfirullah, astagfirullah. Nah, tempat-tempat seperti itu jangan diganti sholawat. Jangan Allahumma sholli ala Muhammad, nah, jangan diganti, tetap istighfar. Ya. Setelah sholat duha 100 kali istighfar, ya. Terus sehari 100 kali istighfar. Nah, ini jangan diganti. Rasul mengatakan saya istighfar 1 hari 100 kali, jangan diganti sholawat, tetap 100. Di luar itu sholawat nggak apa-apa. Seperti itu, okay? Jadi ada tempat-tempat dianjurkan memperbanyak istighfar, perbanyak. Ada tempat-tempat dianjurkan memperbanyak sholat, perbanyak. Contoh hari Jumat disunahkan apa? Memperbanyak sholawat. Jangan diganti istighfar. Aku gak sholawat, istighfar wae lah. Enggak. Kalau hari-hari khusus disunahkan ini perbanyak. Ya, seperti itu. Jadi pertama jangan dipertentangkan. Terus beri porsi sesuai dengan anjuran. Oh, setelah sholat istighfar 3 kali. Sehari minimal 100. Setelah sholat duha 100. Nah, tempat-tempat ini jangan diganti dengan yang lain. Oh, hari Jumat disunahkan memperbanyak sholawat. Ya, ini sholawat. Jangan diganti istighfar. Karena anjurannya adalah untuk sholawat. Seperti itu, nggih. Ketika disebut nama Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ganti astagfirullah. Rasulullah Muhammad astagfirullah, yang enggak tepat. Seperti itu, nggih. Jadi seperti tadi. Ya, boleh kita memperbanyak yang mana silahkan. Dua-duanya baik, dua-duanya fungsinya sama, mendatangkan ridho Allah dan ampunan Allah. Cuma tadi ada beberapa tempat dianjurkan istighfar, ya udah istighfar. Ada beberapa waktu dianjurkan sholawat, seperti itu. Ngeten nggih? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi kalau ada, kalau tidak ada nggih sampun. Cukup nggih? Wallahu. Ibu-ibu mboten enten pertanyaan? Mboten nggih, paham? Paham insyaallah. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.